setelah saya renungkan dan saya memohon petunjuk, tahun ini adalah tahun 2020. Angkanya 4, 2 tambah 2, 4. Kepercayaan Cina, 4 itu angka mati. Jadi akan banyak sekali kematian. Terus saya melihat adalah tahun tikus. Tikus tahunnya koruptor. Banyak sekali akan terjadi korupsi di mana-mana. Dan begitu pun koruptor itu banyak akan tertangkap di mana-mana. Pemirsa, ramalan Ismaya Jaya mungkin tidak asing terdengar di telinga kita. Iya, betul. Seorang tokoh bernama Ketut Putra Ismaya sudah berani mengumandangkan ramalan Ismaya Jaya di beberapa media massa. Dan itu menjadi trending topik dan bahkan bahan perbincangan yang cukup signifikan di beberapa sosial media. Seperti apa sebenarnya Ketut Putra Ismaya yang telah berani mengeluarkan ramalan Ismaya Jaya? Bersama saya Jero Tampakan Selobi Omnivora, saksikan wawancara eksklusif saya bersama Putra Ismaya. Pemirsa jangan lupa ketik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini agar lebih semangat menghasilkan karya yang lainnya. Baik pemirsa, ramalan Ismaya Jaya bukan Jayabaya begitu kontroversial di sosial media, menyebabkan terketuk hati ingin mengetahui apa sebenarnya bahan pemikiran daripada Ketut Putra Ismaya atau yang juga dikenal sebagai Jero Mangkubima ini. Di sebelah saya sudah berada Bapak Ketut Putra Ismaya. Langsung saja kita berbincang-bincang terkait ramalan Ismaya Jaya bukan Jayabaya. Swastiastu Bapak Ketut. Swastiastu. Ini Pak Jero Mangku. Tapi saya panggil sekarang ini Bapak Ketut Putra Ismaya atau Bapak Jero Mangkubima. Apa saja boleh. Yang penting kan perbuatan saya, bukan dari gelar dan nama saya melakukan dalam kehidupan. Baik pemirsa, beliau pernah meramal tentang adanya 2020 yang jika ditambahkan itu menjadi angka 4 dan penuh dengan suratan kematian yang seperti beliau katakan. Kita tanya, seperti apa sebenarnya Feng Shui angka 4 menurut Cina yang penuh dengan aroma kematian, mengingat sekarang banyak sekali telah terjadi korban wabah pandemi corona di berbagai belahan penjuru dunia. Seperti apa tanggapan Bapak Ketut terkait dengan kebenaran ramalan Ismaya Jaya tersebut? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang ditemui oleh orang yang betul-betul peduli ngajegang bumi Bali, ngajegang tanah Bali. Karena saya sering mengikuti apa yang Jero Selobi sampaikan. Sebenarnya ketika menyampaikan ramalan itu, Tiang menyampaikan di awal Januari. Awal Januari, kalau nggak salah di tanggal 12 Januari, saya menyampaikan apa yang akan terjadi di 2020. Apakah saya bisa meramal? Kan begitu kadang-kadang. Saya bilang saya bisa, mungkin saya bisa. Dibilang tidak, mungkin juga tidak. Karena bukan profesi saya. Jujur, sebenarnya kejadian akan adanya bencana besar, saya sudah mengetahui dari 2018. Ketika saya di penjara dan mengalami hal yang dikurung seorang diri, disitulah kedekatan saya betul-betul mencari Tuhan. Karena ibarat saya bertapa di dalam tempat yang sunyi dengan penuh penderitaan dan tekanan. Hasil saya kedekatan dengan Tuhan di 2018 dalam doa, saya merasakan Tuhan itu memilih orang. Ketika manusia tidak ada lagi yang menegakkan suatu kebenaran dan tidak ada lagi yang takut sama Tuhan. Mereka lebih mengagungkan agama, lebih mengagungkan tempat ibadahnya, sehingga agama bukan lagi mencari iman, tapi menjadi panggung politik, mencari kekuasaan, alat untuk menghancurkan. Disitulah murka Tuhan, sehingga saya melihat di 2020 inilah yang akan dimulai oleh Tuhan, bencana itu. Karena melihat dari angka-angkanya. Karena saya meyakini dari batin saya, Tuhan itu mempunyai angka. Ketika ada agama-agama yang lain mengatakan ada angka 9, itu angkanya Tuhan katanya. Ada 1, ada yang 99 di agama lain, ada yang 7 di agama lain, ada yang 0, kosong kembali ke kosong. Saya mencari dan saya dapat jawaban 2. Kenapa 2? Karena ketika Tuhan menciptakan 2 manusia, 2 pasangan laki perempuan, langit, bumi, api, air, baik, buruk, dan
dua saja pilihan ketika kita memilih hidup mati. Kaya miskin, dua, dan selalu dua angkanya. Jadi saya pikir Tuhan angka dua. Jadi Tuhan pun mengatakan tidak mesti satu menjadi utama, nomor dua pun menjadi luar biasa. Disitulah ada Tuhan di angka dua. Makanya di tahun 2002 ada Tuhan dan ada kematian. Ketika saya melihat ada kematian, ya dari angka 4 ini adalah angka sakral yang dipercaya oleh saya dan oleh orang Cina di sana, bahwa angka 4 adalah unsur kematian. Ketika di Tanah Bali, saya lihat ada perlindungan. Karena tahun ini adalah tahun tikus. Kenapa ada perlindungan? Karena kita mempunyai Dewa Ganesha yang kita puja. Nah, seperti saya ini, saya dapat di dalam penjara. Saya ada yang bawakan ketika saya sering menjapa Ganesha, Om Gana Ganapati Namo Nama, Om Gana Ganapati Namo Nama. Itu Ganesha saya diberikan oleh sahabat. Saya nggak tahu dia bisa membawakan. Jadi saya kasih ini. Jika saya melakukan japa Ganesha, ada yang memberikan Ganesha. Disitulah saya lihat ada perlindungan di Tanah Bali kita. Dewa Ganesha melindungi. Karena Dewa Ganesha berteman sama tikus. Nah, ketika di daerah lain kan yang saya ramalkan di luar Bali, itu akan bencananya lebih besar. Karena perlindungannya tidak seperti kita. Dan kita menjaga alam ini. Mari kita cermati yang terjadi. Virus corona ini. Siapapun yang membuat, karena apapun yang terjadi ini atas izin Tuhan ini terjadi. Karena manusia mati tidak mungkin tanpa ada izin dan suratnya Tuhan untuk mematikan manusia. Karena Tuhan mempunyai kuasa itu. Di situ juga diajarkan kepada kita, saya khususnya, saya hanya mengatakan diri saya tidak berani mengatakan yang lain karena mungkin pemahamannya berbeda-beda. Saya menyampaikan pemahaman saya akan bertanya begini. Ketika Tuhan dulu mengatakan kepada saya di dalam penjara, saya tidak menciptakan agama, saya menciptakan manusia. Manusialah yang membuat agama atas iman yang kuberikan kepadanya untuk mencariku nanti di kematiannya, membawa pahala dalam kehidupan untuk memperbaiki dan menjaga apa yang kuciptakan dalam kehidupan. Ketika sekarang pun Tuhan berkata, mana ada Tuhannya yang bisa menyelamatkan mereka? Adakah Tuhan kita di sana yang bisa menyelamatkan banyak? Korban orang Hindu Bali walaupun tidak sebanyak yang di luar sana, tapi sudah ada korban kita. Lihat agama lain, agama Muslim banyak juga korban, agama Kristen banyak juga. Mana ada Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka? Kalau memang Tuhan kita berbeda-beda, harusnya Tuhan kita berbeda, selamatkan. Oh, ini grup saya, ini kelompok saya, ini umat saya lindungi. Ada nepotisme. Ya, buktinya kan tidak. Di situ kita diajarkan umat manusia, khususnya bagi semeton keluarga saya yang betul-betul memahami Tuhan tidak dengan kitab suci, karena kitab suci kita pasti akan bercerita berbeda. Pakailah nalar dan batin untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan di situ mengajarkan kepada saya dan menyampaikan juga ada pesan yang saya rasakan. Ketika tempat sembahyang yang besar, ada, mohon maaf saya bilang di Arab, ada Mekah yang dibanggakan, ada Vatikan yang dibanggakan, ada Besakih juga yang dibanggakan oleh umat Hindu, dan ada di umat Buddha juga dibanggakan. Sekarang semuanya tidak boleh sembahyang, tidak boleh hadir ke tempat itu. Kenapa? Siapa yang melarang? Pemerintah dari siapa? Pasti dari Tuhan. Kenapa dilarang? Karena Tuhan tahu mereka mencari, bukan mencariku, tapi mencari pamor, cari panggung untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia sudah ke tempat yang luar biasa. Tapi bukan hatinya, mungkin, mohon maaf saya bilang mungkin. Pencapaiannya dengan ya, tidak ketulusan yang berbeda. Ada yang tulus tapi sedikit. Coba kita lihat pembandingnya sekarang. Ketika kita posting, kalau kita main di Facebook apapun, posting kebaikan pasti sedikit sekali yang like. Tapi posting kejahatan, wah ribuan. Apalagi bahasa kasar, wah udah banyak sekali. Artinya kejahatan lebih banyak. Makanya Tuhan menyeimbangkan yang jahat dihabiskan atau yang dipilih sama Tuhan. Saya tidak berani bilang jahat baik, karena kita juga tidak tahu diri kita apakah benar sudah baik, karena Tuhan yang menilai. Manusia menilai kasat mata, tampilan di medsos, buat acara, semua kelihatan baik, tapi di dalamnya atau kelakuan yang sebenarnya tidaklah seperti yang dilakukan di medsos. Biarkanlah alam dan Tuhanlah yang akan mengatur dan memberikan nilai kepada kita yang tulus berbuat. Baik, Pak Jiro, terkait dengan hal tersebut sudah dijelaskan secara detail. Kembali saya bertanya, seberapa seringkah Pak Jiro itu menerima suatu pawisik ataupun suatu bisikan gaib dari beliau, sehingga secara gamblang Pak Jiro itu bisa menceritakan ataupun bahkan mengutarakan di sosial media terhadap seluruh fanster ataupun
para pencinta sosial media. Dari manakah taksu itu berasal? Kemudian pausik apa saja yang kerap Pak Jero dapatkan selepas ataupun setelah wabah pandemi ini merajalela di seluruh belahan bumi ini? Saya sebenarnya sudah ngayah kerama ide Betari, napak Betari ketika orang yang bilang trans disenangi ide Betari, iri. 2009 saya sudah iri. Dan saya sudah melakukan hal-hal untuk membantu umat nyamuk di Bali, tapi memang saya dulu gatek, tidak senang posting karena saya postingnya ke atas. Hanya Tuhanlah yang saya minta tolong. Bagaimana cara mencari Tuhan? Saya harus melakukan pengorbanan. Korban suci saya adalah menjapa beliau. Sesering mungkin, sebanyak mungkin saya melakukan japa. Ketika kita ingin mendapatkan hasil atau mendapatkan anugerah, lakukanlah sesuatu yang lebih. Selepas melakukan japa itu hal-hal ajaib apa yang Bapak Jero rasakan sehingga benar-benar semakin terpuruk lebih dalam lagi ke cinta kasihnya beliau Sang Hyang Semesta? Sebenarnya banyak yang melihat dari baju saya dulu ketika di Ormas, dipikir saya jahat. Saya di Ormas banyak sekali orang yang saya bantu, malah saya keluarkan uang, bukan hanya puluhan, ratusan juta saya keluarkan uang. Nanti session saya akan tampilkan orang-orang yang saya telah bantu dari 2009, 2007. Saya bantu untuk orang-orang Hindu Bali, orang agama Muslim, agama apapun saya lakukan. Dan ketika saya menjapa di dalam penjara yang kedua, kalau ada pilihan, mohon maaf sekali, kalau ada pilihan, Pak Jero, jangan masuk penjara. Saya kasih 1 T uang. Pak Tut pilih mana? Masuk penjara apa uang 1 T? 1 T. Janganlah miliar. T sama langsung saya tantang diri saya. Saya akan bilang apa? Saya akan bilang saya masuk penjara kedua. Kenapa saya pilih masuk penjara kedua? Karena disitulah berkah Tuhan yang luar biasa saya dapatkan. Entah ini percaya apa tidak, semeton yang pemirsa di sini, Ruby dan Jero, saya betul-betul bicara sama Tuhan. Ketika saya betul-betul bicara sama Tuhan, saya yakinkan diri saya. Benarkah Engkau Tuhan yang selama ini menuntun saya? Saya ingin lihat wujudmu, saya ingin lihat bentukmu, agar saya yakin dan percaya bahwa Engkau yang menuntun saya selama ini. Tuhan lagi menjawab, kau ingin tahu tentang itu? Ya, saya ingin tahu. 3 rahasia kehidupan sudah kuceritakan kepada kau, masih belum percaya? Belum, Tuhan, saya ingin lihat wujudnya. Akhirnya Tuhan menggambarkan wujudnya. Bisakah kau ingin melihat wujud? Bisakah engkau melihat wujud lapar? Kamu merasakan lapar? Ada bahasa lapar. Ada bahasa Tuhan. Merasakan Tuhan. Bisakah kamu wujudkan? Lapar itu apakah dia segitiga, segi panjang? Ketika kamu merasakan laparnya, bagaimana ketika kamu lapar? Kamu akan terasa lapar. Itulah aku. Tapi saya berenung sebentar, saya jawab lagi, Tuhan, ketika saya makan, saya kenyang, hilang lapar saya. Tuhan lagi menjawab, ketika engkau berdoa, apakah engkau tidak tenang? Karena aku yang datang kepadamu. Gue nangis. Nangis saya di penjara. Jika saya di penjara, saya dikasih tempat sendiri, blok tampak skrino. Saya menangis, ketika saya menangis, saya tanya Tuhan, kenapa engkau nyata menggambarkan dirimu kepada aku? Aku orang yang hina, Tuhan. Orang semua menganggap hamba ini. Orang semua menganggap hamba ini nggak ada guna. Dan hamba menjalani karma karena perbuatan. Dan hamba orang yang tidak punya harga diri.